Waalaikumsalam. Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada seluruh rekan-rekan, adik-adik saya yang sedang melaksanakan pendidikan di Sekolah Teknik Tinggi Angkatan Laut (STTAL), dan syukur alhamdulillah saya pada siang hari ini diberi kepercayaan untuk memberikan mata kuliah tentang strategi operasi militer, yang mana di dalam pelaksanaan kegiatannya nanti akan dilaksanakan selama 2 SKS atau di semester 2 ini. Nah, tahun ajaran 2021 sampai 2022. Memang pada umumnya saya kalau mengajar di beberapa universitas itu juga memberikan masukan tentang kontrak kuliahnya yang akan diterimakan oleh para mahasiswa. Dan syukur alhamdulillah saya lihat ini dari visual webnya ini atau webinarnya ini sangat baik dan kelihatannya cerah-cerah semua, tapi jangan sampai kepalanya botak nanti kebanyakan belajar. Kalau botak nanti pusing nanti yang di rumah. Dan syukur alhamdulillah juga bahwa kegiatan pelaksanaan yang akan saya laksanakan siang ini nanti juga akan ada yang meneruskan di STTAL. Namun saya akan bacakan sebentar tentang kontrak kuliah yang akan saya laksanakan, yaitu program S2 Analisis Sistem dan Riset Operasi. Mata kuliahnya Strategi Operasi Militer. Sedangkan kode mata kuliahnya Astro 017. Alhamdulillah nomornya 17. Jadi ada kaitannya sama 17 Agustus. Dan standar kompetensi yang diharapkan yaitu setelah mengikuti perkuliahan atau mata kuliah yang saudara-saudara lakukan, ini diharapkan mampu menjadi dasar-dasar strategi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, mulai dari perencanaan, jadi dari zero terus ke perencanaan, terutama nanti yang di S2 ini sudah mengaplikasikan bagaimana di dalam perencanaan itu ada pengelolaan yang sangat signifikan hasilnya. Kalau teori Weber tentang masalah strategi silakan dipelajari sendiri. Nah, teori Weber itu memberikan masukan bahwa kita tidak terlepas dari kungkungan organisasi atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah organisasi. Nah, oleh karena itu mulai dari merencanakan, mengelola dan mengevaluasi strategi dan operasi untuk ya tentunya achievement dalam kegiatan operasi militer atau dalam pertempuran ataupun yang lebih besar lagi dalam peperangan. Mungkin bisa ditampilkan untuk kontrak kuliahnya ini. Belum masuk situ, Mas. Ya, semester 2 tahun ajaran 2021 dan 2022. Namun sebelum saya masuk ke tujuan, saya akan memperkenalkan diri. Kalau nggak memperkenalkan diri, kelihatannya nggak afdol. Jadi nama saya Didit Herdiawan. Saya pendidikan mulai dari taruna, perwira, pertama, perwira menengah, sampai perwira tinggi saya lakukan. Ya secara umum saya mengikuti pendidikan jenjang, mulai dari di Kelapa 1 atau di Spespa, di Kelapa 2, Sesko saya di Inggris, di Stevenham, waktu itu belum di Stevenham tapi masih di Bracknell, 1 tahun 8 bulan pada saat itu karena saya melaksanakan Joint Command and Staff Course di Inggris. Selanjutnya dilanjutkan Sesko TNI. Setelah Sesko TNI saya mengikuti pendidikan ataupun kursus singkat Lemhanas bersama-sama dengan Pak Tito Karnavian, Pak Ediwan Prabowo, Pak Agus Sutomo, dan lain-lain sebagainya, yang dari Angkatan Laut, Pak Ade Supandi, Pak Toto Permanto, leading senior semua, banyaknya. Nah, di sini selesai, saya terus sambil melaksanakan kedinasan. Untuk penempatan jabatan, ya mulai dari letda di kapal sampai letnan kolonel, jadi komandan satuan, selanjutnya sampai
ADC sampai dan Guspurla, Kasarma, Pangkolin Lamil, Pangarmabar, Asop Kasal, Wakasal, Wagoblem Hanas, Kasum TNI, dan Irjen. Untuk mengajar saya alhamdulillah dipercaya juga sama teman-teman di luar, mulai dari di Tadulako, terus di Gorontalo sana, terus di Unhas, terus di UNER, IPB, ITB, dan beberapa universitas lainnya yang sudah saya UGM pernah saya ikuti untuk melaksanakan kegiatan pengajaran. Terlepas dari itu semua, alhamdulillah saya bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan di luar TNI AL dan di luar kedinasan. Saat ini saya berdinas di Asisten Khusus Menteri Pertahanan bersama-sama dengan Bapak Letjen Safri Samsudin, Bapak Letnan Jenderal Hotma Pangraja Panjaitan, bersama-sama dengan Maijen Kairawan dan Marsda Bonar Utagaul, menjadi asisten khusus Menteri Pertahanan bidang Matra Laut kalau saya. Lanjut, untuk kegiatan yang saya laksanakan sekarang ini, yaitu bertujuan membekali mahasiswa dalam menggunakan strategi, ini strategi nulisnya agak keliru, metode mengaplikasikan kedalaman permasalahan sistem operasional di lapangan. Tentunya rekan-rekan juga banyak sudah mengerti tentang masalah strategi, dan pada saat S1 juga diajarkan tentang teori klasik dan teori modern tentang strategi. Ini juga banyak sekali literaturnya, mulai dari yang berkaitan dengan masalah strategi umum maupun strategi yang berkaitan dengan masalah militer. Mulai dari yang tertua mungkin kita pernah dengar namanya Sun Tzu, terus diteruskan yang terbaru Atemahan, Ken, terus Roger, dan lain sebagainya, turunan-turunan strategi yang memang mengkaitkan tentang masalah kegiatan peperangan. Sedangkan contoh-contoh aplikasi dalam studi kasus kecil ini membutuhkan beberapa kegiatan kelompok yang bisa di exercise. Nah, ini diharapkan teman-teman yang di S2 ini sudah tidak mempelajari teori yang secara klasik, harus apa itu strategi, siapa yang pelaksana strategi, dan bagaimana ya tidak, tapi mengaplikasikan strategi itu dapat dilakukan. Jadi di dalam backmind itu strategi merupakan semacam interface atau semacam aplikator untuk bisa dilaksanakan. Sehingga di sini diharapkan tujuan tentang merancang, menerapkan, mengelola, dan mengevaluasi serta menganalisis strategi ini bisa terlaksana. Tentunya dengan prasyarat model-model yang telah dilaksanakan mulai dari perang zaman medieval era sampai dengan perang zaman modern. Tentunya pada saat zaman medieval era itu faktor dalam tanda kutip teknologi berbeda sekali. Yang pertama, faktor environment juga sangat berbeda sekali, faktor sosial juga sangat berbeda sekali, faktor policy juga atau politik yang ada kaitannya dengan policy juga berbeda. Sehingga masih memanfaatkan energi pada saat itu, tapi energi pun masih bisa berbeda dengan kondisi hari ini. Mungkin kalau pernah mendengar pestle teori yang ada kaitannya dengan politik, ekonomik, sosial, teknologi, dan environment serta lingkungan, ini sangat berkaitan dengan strategi ke depan. Kira-kira begitu. Nah, teorinya ini bisa diturunkan bermacam-macam. Mungkin dari sekian banyak prasyarat yang harus bisa mendukung kegiatan pertempuran ataupun olayuda, tentunya ada batasan-batasan. Tidak bisa dalam arti kata free untuk bisa kita lakukan. Sedangkan referensi, ya saya menggunakan 3 itu. Ada Atemahan, ada Booth, Navy and Foreign Policy, terus ada Roger.
Tapi itu semua tidak harus baku 3, tapi pada saat penulisan atau pada saat perencanaan bisa dikembangkan dengan referensi-referensi lainnya. Karena makin banyak referensi, ya tentunya makin baik, bukan makin bingung. Tapi tentunya harus ada batasan. Harus ada batasan untuk penggunaan. Karena better make decision now than next week. Kira-kira seperti itu. Itu pattern. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita perlu memberikan masukan-masukan tentang masalah penggunaan strategi itu sendiri. Sedangkan topik yang saya lakukan, atau topik yang menjadi bahasan nantinya, ada 10 kira-kira, lanjut, ada 10, mulai dari paradigma strategi, definisi dan perkembangan strategi, key teori, konsep dan elemen strategi, strategi, mazhab, pendekatan, dan sampai dengan analisis tentang masalah strategi operasi. Saya belum masuk ke bagian dalam ya, tapi di dalam pelaksanaan kegiatan mencakup 10 topik tersebut, itu paling tidak sudah masuk ke dalam teorinya semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mempermudah kita melaksanakan kegiatan analisa, mempermudah kita mengeluarkan solusi, selanjutnya mempermudah kita mengambil keputusan. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka teori yang dimiliki oleh rekan-rekan itu harus, dalam tanda kutip, ya tidak harus dihafal, tapi paling tidak ada 1-2 yang sudah menjadi pegangan untuk dapat memberikan perencanaan menjadi suatu konsep yang dalam tanda kutip lagi terbaik, karena semuanya itu alternate. Karena ke depan berkaitan dengan teknologi itu kan ada 3 hal yang perlu diketahui. Ini ada kaitannya sama strategi. Ya, mulai dari symmetrical, ya, symmetric balance, hasil keputusan tersebut sehingga tidak memberikan semacam kalau dibilang semacam buah si malakama terlalu naif, tapi tidak memberikan kerugian terhadap keputusan yang saya ambil, baik untuk pengambil keputusan maupun yang ada di lapangan. Itu yang pertama, balance. Yang kedua, tadi simetrik. Yang ketiga, singularity. Jadi satu, chain of command-nya jalan itu, chain of command-nya jalan satu, ya satu. Nah, dengan kondisi singularity ini, maka single decision dari pimpinan tertinggi. Ini kan kita bicara militer ya, agak sedikit masuk satu garis. Enggak, kalau sudah diputuskan masih ngeroeng di belakang begini. Silakan nanti didalami tentang teori Weber, tentang masalah strategi, bahwa kita berada di dalam organisasi pemerintahan, kita berada di lingkungan pemerintahan, ada batasan-batasan tertentu yang memang digariskan untuk bisa dilaksanakan dengan catatan kutip atau quote and quote, bahwa semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keputusan itu harus dipelajari terlebih dahulu, sehingga setelah keputusan dikeluarkan loyalitas menjadi bagian dari itu semua. Berarti tipis dong Pak antara loyal dan tidak memberikan masukan. Boleh, dengan catatan bahwa menerima masukan itu menjadi bagian dari kesimpulan untuk menjadi database kita kalau ada kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan keputusan menjalankan strategi yang dimaksud. Nah, itu yang kedua. Jadi tadi saya utarakan symmetrical, singularity. Nah, satu lagi masalah teknologi ini, masalah teknologi, para rekan-rekan perwira sudah mengetahui bahwa semuanya itu ada kaitannya dengan teknologi. Teknologi kita berkembang terus, dan kalau kita belajar aljabar ada ukur ruang, ukur waktu, terus ada deret ukur, ada deret hitung. Nah, silakan. Ini kecepatannya sangat tinggi sehingga kadang-kadang suatu keputusan terhambat atau kalah, tidak relevan karena kemajuan teknologi. Sehingga yang tadi symmetrical, balance, singularity satu, dan teknologi ini sangat menentukan.
menjadi bagian dari rangkaian kegiatan strategi di masa mendatang. Ini ada kaitannya mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, dan 6.0, whatever ke depannya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka topik-topik yang kita analisis seperti itu. Boleh berpikir kita, boleh mengutarakan sesuatu, boleh memberikan masukan yang ada kaitannya dengan strategi operasi yang 10 hal ini, tapi tentunya tetap pada mazhab yang dipakai. Karena tidak mungkin saya menggunakan teknologi katakanlah 6.0 right now dengan kondisi environment saya, mulai dari human-nya, human capital-nya, human knowledge-nya, terus strata human-nya juga masih sangat rendah. Terus saya pakai yang 7.0. Ini akan juga menghambat pelaksanaan kegiatannya untuk memberikan pengetahuan kepada anggota-anggota di dalam kegiatan pelaksanaan suatu operasi. Oleh karena itu, saya sudah istilahnya mengutarakan tentang hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam pelaksanaan materi strategi dan analisis ini. Nah, tadi sudah saya sebut di depan, sekarang saya masuk ke maksud dan tujuan tadi. Mungkin ada gambaran sedikit tentang slide awal, yaitu tentang maksud dan tujuan. Ada Sun Tzu di sini. Sun Tzu itu katanya mbahnya strategi dari Cina, yang banyak digunakan oleh para pakar maupun para jenderal-jenderal zaman dahulu atau para pemimpin-pemimpin zaman dahulu yang ada kaitannya dengan masalah strategi. Boleh, yes, saya sepakat, tapi tidak harus letterlek dalam kajian tentang masalah Sun Tzu itu sendiri. Ada satu kalimat, the general who wins the battle makes many calculation in his temple before the battle is fought. The general who loses make it but a few calculation beforehand. Kira-kira seperti itu. Nah, it's look like the people, the leader or the commander know the enemy like the baby, like his baby. Sorry. If you want going to war, know your enemy like your baby. Kira-kira seperti itu. Jadi kapan minumnya, kapan makannya, kapan tidurnya, kapan bangunnya, kapan buang airnya, dan lain sebagainya, ini harus dipahami betul. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa melihat dari bagian maksud dan tujuan. Rekan-rekan sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai, saya tidak masuk ke dalam yang klasik seperti dulu ya waktu di S1, tapi saya memberikan masukan tentang cakupan penyampaian pelajaran dan bahasannya ini secara umum. Kenapa saya katakan seperti itu? S2 sudah tidak lagi mempelajari 1 tambah 1 sama dengan 2 harus bagaimana, dari mana, ini enggak. Tapi how to create your idea untuk planning, untuk merencanakan. Ini yang paling penting. Perencanaan suatu operasi ini yang paling penting. Operasi macam-macam ya, operasi macam-macam. Ya, ada yang perang, ada yang bisnis, ada yang melakukan kegiatan sesuatu untuk kepentingan negara. Wah, layernya banyak. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan paradigma strategi sampai dengan perumusan strategi itu sendiri itu bisa digunakan langkah-langkahnya ataupun parameter-parameternya. Kalau kita belajar tentang masalah teori banyak. Nah, justru itu key teorinya ya atau teori kuncinya itu harus betul atau harus sesuai atau harus mendekati. Tidak 100%, nggak mungkin karena harus ditunjang dengan teori yang lain. Nah, inilah yang dibutuhkan. Contoh, dalam mengelola sumber daya manusia untuk kegiatan X operasi, ya contoh seperti itu, saya menggunakan katakanlah, untuk rekrutmen dan pola pendidikan
katakan rekrutmen dan pola pendidikan, saya gunakan AHP. Wah, bertengkarlah si A dengan si B. Nggak cocok kalau AHP, harus ANP. Wah, nggak cocok lagi kalau ini. Gunakan yang pastel, nggak cocok lagi. Gunakan yang matrix, macam-macam. Nggak cocok lagi, gunakan yang SEM. Nah, inilah banyak teori-teori yang bisa dimasukkan. Teori itu tidak 100% betul, tidak 100% akurat, maka ditunjang oleh teori yang lainnya untuk mendukung. Contoh, matematik zaman dulu kita menggunakan matematik klasik. Sekarang sudah ada kuantum matematik yang memang sudah ada zaman dulu, cuma dikembangkan untuk kuantum matematik ini bisa ditingkatkan menjadi lebih baik untuk bisa gunakan sampai ke mungkin bukan 4D lagi, 5D, 6D, bahkan 36D di dalam kuantum matematik, 36 dimensi. Nah, ini strategi ini. Seperti apa? Apakah cocok atau tidak? Kira-kira seperti itu. Nah, cakupan-cakupan penyampaian materi ajaran dan bahasannya itu harus diperbincangkan. Makin banyak berbicara untuk bertukar pikiran tentang masalah strategi, akan keluar dia buah pikirnya yang menjadi lebih baik. Biasakan 2-3 orang bicara atau diskusi tentang masalah strategi. Jangan merasa bahwa saya yang benar, you yang benar, ini yang benar. Enggak, coba diequalkan dulu, disimetrikan, dibalanskan. Sehingga terjadi keputusan, terjadi solusi yang singular. Atau bahasa singular itu ya single, satu. Ya, komprehensif, kalau di Lemhanas itu komprehensif, integral, dan holistik tuh. Bulat keputusan itu. Nah, inilah cakupan penyampaian pelajaran dan bahasan saya. Sedangkan langkah lanjut mengenai strategi, teori, dan lain sebagainya, tadi saya sudah mungkin halaman 3, Mas, atau halaman 4. Halaman 3 atau halaman 4. Tentang masalah strategi, teori, conceptual toolkits, analyze strategic problems. Ini ada beberapa pemikiran yang mana untuk mempelajari suatu strategi kita harus lewat sini, lewat sini, lewat sini. Tidak bisa jump up. Dengan adanya teknologi jump up, ya, sehingga membuahkan suatu keputusan yang cepat. Pattern tadi kalau dipakai bisa, ya. Better make decision right now than next week. Kira-kira seperti itu. Pattern halaman belakang itu. Saya sudah loncat di belakang, nggak apa-apa. Terus saja ini. Ini Helmut van Molt ini menceritakan tentang atau memberikan pandangan tentang strategi. Lanjut, saya sudah lewatkan tadi halaman kedua. Saya sekarang masuk halaman keempat, di mana kita mempelajari teori, yaitu betul ini. Yes. Berikutnya, halaman berikutnya. Iya. Nah. To learn how to think strategically. Biasakan berpikir strategik. Karena begitu berpikir strategik, ada teori di belakang kita, di back mind kita yang kita gunakan. Otomatis. Ya. Talamus, ya, talamus, saya katakan talamus itu otak kecil. Talamus itu didesain seperti itu. Yang desain siapa? Kalau percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang desain seperti itu. Nah, teorinya ada yang paling mudah sampai yang paling rumit. Kira-kira seperti itu. How to learn-nya? Ya belajar, baca, dan lain sebagainya. Kembali lagi. Nah, kadang-kadang ini quote and quote juga itu di bawahnya itu ada Karl von Clausewitz. Teori-teori yang digunakan itu tidak memperbincangkan masalah law and order itu enggak, atau prinsip-prinsip yang mengatur tentang masalah hukum dan lain sebagainya. Norma-normanya itu tidak, tapi dia hanya exact mengatakan seperti matematik 1 + 1 sama dengan 2. Nah, itu kalau bicara tentang masalah ya perbandingan lagi antara kuantitatif sama kualitatif itu harus kembali lagi yang tadi awal tuh ada yang symmetrical. Nah, manakala dibutuhkan yang kuantitatif,
pakai. Manakala yang dibutuhkan kualitatif, gunakan itu. Tinggal bobotnya kita gunakan. Nah, itu semua berdasarkan teori. Nah, teori-teori yang ada sekarang ini itu hanya menggambarkan tentang wacana untuk kita melakukan aplikasi strategi. Ya, mengaplikasikan. Karena tidak bisa satu, tidak bisa dua. Nah, kalau sudah diputuskan dalam perencanaan, planning, tahapannya ada, nah itu harus sudah melewati teori tadi. Nggak bisa, tidak bisa dalam arti kata merencanakan without using atau based on reference by theory. Nggak, lolos begitu aja langsung daksek. Tapi kalau dipelajari ada ini, dikebelakangkan atau backward planningnya ada. Teori-teori yang menuntun kegiatan tersebut. Selanjutnya, kami masuk ke dalam paradigma strategi. Sampai sini kira-kira udah oke nggak nih saya bicara nih? Kalau ada yang mau tukar-tukar cerita gitu, ya nggak apa-apa. Monggo. Saya masuk ke masalah utama umat manusia, ends and means ini. Teori, strategi, end, mean, ya, way, dan lain sebagainya. Paradigma strategi, semuanya. Teori konsep ini merupakan parameter. Ya, paradigma strateginya itu sendiri variabel utamanya itu. Ya, variabel utamanya paradigma. Bisa masalah utama umat manusia menjadi katakanlah variabel utama yang paradigma menjadi variabel laten, tapi harus ada masukan lagi. Bukan paradigma strategis, paradigma yang lain, paradigma lingkungan misalkan, uncontrollable kan itu, nah, kira-kira seperti itu. Paradigma ekonomi, uncontrollable itu, kira-kira begitu. Sehingga bagian utamanya masuk di dalam variabel utamanya masalah umat manusia, end dan mean. Tapi kalau kita lepas itu, kita balik paradigma strateginya menjadi variabel utama, maka paradigma strategi yang ada kaitannya dengan teori, konsep, mulai perang, operasi, strategi, kepentingan politik, power, dan konflik, ini menjadi parameter atau variabel laten yang berubah-berubah bisa digunakan itu. Inilah strategi. Semua bisa dikembangkan. Kalau kita memperbesar COVID-19, itu sebetulnya hampir sama gambar ini. Tinggal yang tadi saya katakan ini harus paripurna, holistik, dan integral. Kira-kira seperti itu. Nah, ini teori ya. What is strategy? Bla 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 sudah dapat kayaknya teman-teman semua. Lanjut. Kira-kira sudah dapat ini. Hasilkan sudut pandang yang jelas, pandangan realistis, dan ini a bridge between policy and operation, the calculated relations among end, ways, and mean. EWM, menghitung keterkaitan antara tujuan akhir, cara, dan sarana. Ya, ini pelajaran S1 ini, pelajaran taruna ini. Tapi ini menjadi bekal kita, bahwa strategi itu tetap dibutuhkan. Wah, Pak, kalau grand strategi apa lagi nih, Pak? Nah, itu kumpulan dari strategi-strategi yang dilakukan. Ada grand policy-nya lagi, di atasnya lagi. Makanya dalam penyusunan strategi awal tadi, perencanaan, tadi saya sudah utarakan ada teori Weber, itu bisa digunakan. Agak klasik, tapi belum ketinggalan zaman, meskipun dikaitkan dengan Weber, dikaitkan dengan masalah teknologi. Nah, kira-kira seperti itu, ada kaitannya. Grand policy, grand strategi, grand tactic, wah, bla 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 bla. Nah, itu penjabarannya semua. Tapi intinya di strateginya itu sendiri, karena masing-masing membuahkan aksi dari perencanaan sampai mengelola dan mengevaluasi. Ini strategi berasal dari bahasa Yunani dan lain sebagainya. Ini sangat sangat teoritis, dan ini pembelajaran pada saat S1 di Taruna juga dapat, di Diklapa juga dapat.
Strategi adalah bahasa Yunani strategos, ya, berarti seni pada para jenderal. Ya, ini tadi pattern juga a good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week. Ya, kira-kira seperti itu pattern. Ya, tapi mungkin ada yang lain di dalam olah Yuda, ada yang lain menentukannya. Tapi kondisi hari ini seperti itu. Teknologi yang digunakan tidak secanggih hari ini. Dulu komputer mungkin kalau sudah pernah ke Puslat Lek Dalsen, di situ ada komputer untuk voting saja. Pada saat itu saya harus menyiapkan waktu lebih kurang 16 jam untuk voting. 256 kilobyte. 12 jam. AC nyala dulu, dingin dulu, baru ruangan sekitar 10 kali 20 meter itu sudah dingin, baru saya on-kan untuk booting. Untuk booting melakukan kegiatan loading. Nah, loadingnya bukan pakai disk, tapi pakai reel. Reel-reelnya ini mungkin 256 kilobyte itu besarnya sama kira-kira 30 kali 40 cm, dimasukkan, ditutup. 12 jam. Sehingga komputer berjalan. Kalau hari ini ukurannya cuman pakai HP. Nah, kecil banget. Kalau dulu butuh satu ruangan besar, tahun 86, 87, sekarang sudah kecil. Sehingga a good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week. Itu bagus digunakan, masih bisa digunakan, tapi kalau dicampurkan dengan teknologi, nah ini kan kembali lagi teori kan, kembali lagi seni, kembali lagi klasik, the art of war, the art of strategy, the art of learn, the art of knowledge, itu banyak sekali. Ini the art-nya. The art-nya sampai situ berkaitan dengan masalah teknologi. Nah, ini perlu bijaksana. Sehingga pada saat pelaksanaan executed perlu bijaksana. The art and science of coordinating the development, deployment, and employment of military forces to achieve national security objective. Yes, of course. Sometimes quite difficult to understand many things to jump up with the step. Itu kurang pas itu. Harus dirubah lagi. Boleh. Namanya saja kalimat kuncinya di atas, the art, seni, ya, ilmu pengetahuan dalam mengkoordinir pembangunan, pengerahan, penggunaan kekuatan militer dan merencanakan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Mau ditambahin serta lingkungan dan human right, boleh. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Bahasannya sendiri itu dilakukan kalimatnya pada zaman dahulu, pada zaman sekarang ada undang-undang, ada United Nations yang ngatur dan lain sebagainya, diikuti. Kira-kira begitu. Ada perubahan. Makanya the art of, ya, the art and whatever. Kalimat kuncinya di situ. Saya tidak memberikan, saya ulangi kembali, tidak memberikan definisi-definisi S1, tapi how to create planning untuk bisa dianalisa menjadi suatu solusi untuk ambil keputusan. Kira-kira begitu. Definisi strategi. Ini buka buku aja bisa nih sama angkal Google. Iya kan? Buka angkal Google, lanjut. Macam-macam ya. Sampai definisi strategi dalam politik. Itu diplomatik, internasional, military, ekonomik. Ini kira-kira begitu. Sampai sini cerita-cerita untuk masalah strategi. Bisa ditampilkan teman-teman semua apa yang saya utarakan untuk siang hari ini. Nah, ini ada Lindenhart, ada Clausewitz, terus ada Quincy Wright, terus ada James and Dictionary of Military Term, Joint Dictionary. Nah, ini bisa dipegang tentang masalah kegiatan ilmu perang, dan definisi strategi dari dalam politik itu juga ada. War is an extension of politics by other means. Sometimes quite right, but
On the other hand, by using, ini kalimat kuncinya memang betul. Kalimat kuncinya memang betul. But indeed, war bukannya fisik kan? Bisa saja pakai medsos, bisa saja pakai buzzer. Kira-kira seperti itu. Kalau kita belajar quantum theory tentang masalah quantum mathematics, ya ada di situ. Bagaimana kita mencermati strategi hari ini sangat terlambat dibandingkan dengan hasil hitungan, ya hasil hitungan quantum theory, quantum matematik. Nah, sehingga kesimpulan dari strategi itu sendiri, ya, adalah art, intuisi, dan ada dasar-dasar dari experience, knowledge, ya, terus effort, economic, bla 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 bla, semuanya. Nah, saya tidak artikan satu-satu, rekan-rekan bisa baca sendiri tentang 6 hal atau definisi strategi. Masih banyak lagi. Contohnya, teroris melakukan violation terhadap ini. Ada 147 arti teroris itu. Jadi nggak bisa dibakukan satu. Kira-kira saya mungkin salah, tapi teroris itu artinya banyak sekali. Sama juga tentang masalah definisi-definisi tentang strategi. Tergantung zamannya, ya, tergantung pengambil keputusannya, tergantung resources yang dimilikinya, tergantung what we have to achieve-nya. Kira-kira seperti itu. Masuk lanjut tentang kesimpulan definisi strategi. Nah, ini. Kesimpulannya itu, strategi adalah suatu cara untuk mencapai bla 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 sampai memajukan kepentingan nasional melalui penggunaan instrumen kekuatan di dalam bidang politik. Di dalam bidang ekonomi, iya begitu juga. Di dalam bidang militer, iya begitu juga. Kira-kira begitu. Nah, ini kesimpulan definisi strategi. Saya melihat bahwa taktik hari ini sangat prudent ya. Kalau kita belajar yang namanya VUCA, ya VUCA teori, itu sangat prudent, agility, taktiknya berubah, sehingga mampu taktik ini menjadi suatu strategi, ya bisa saja terjadi, ya, strategi is not a consequences of planning, but the opposite is a starting point. Alright, mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Saya katakan tidak semua strategi yang di dalamnya ada taktik-taktik itu bisa dilakukan. Ini kesimpulan definisi strateginya. Kenapa? Karena di dalamnya ada yang tadi saya katakan itu. Where, what, how, exit, when juga. Ini juga pengaruh ini. Kenapa? Ada teknologi, hari ini tuh teknologi, terutama 4.0, 5.0, 5.5, 6.0. Oke, dikatakan tidak, tapi saya katakan iya. Kenapa? Kita sudah tahu ada lembaga penelitian tentang antimateri, lembaga penelitian tentang anti gravitasi, lembaga penelitian atau laboratorium membuahkan tentang nanoteknologi. Terus ada peneliti-peneliti di NASA, di CERN, di DARPA, ya, itu melakukan suatu kajian yang ada kaitannya dengan teori matematik, yang teori klasik, teori matematik modern, teori matematik pasca modern, quantum mathematics, jadi quantum teori. Ada yang 2D, 3D, 4D, sampai 36D. Nah, ini the essence of strategy, ya bisa where, what, how, exit, tapi bisa juga ditambahkan lagi nanti di essence-nya.
depend on, ya. Nah, ada kaitannya dengan operasi militer. Di dalam pelaksanaan kegiatan operasi militer itu ada yang bertanggung jawab di dalam eksekusi, yaitu government, military itu sendiri, dan people atau rakyat atau masyarakat. Ini bertiga ini selalu terlibat di dalam strategi kegiatan strategi. Nah, kenapa? Ya karena memang bertiga itulah pelaku-pelaku untuk menjalankan strategi yang ada. Terus dukungannya apa ya? Kira-kira yaitu national strategy tentang masalah ekonomi, tentang masalah politikal, tentang masalah military, bla 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 di dalamnya ini yang ada kaitannya dengan policy, strategi dan taktik sudah saya bicarakan tadi. Itu policy itu bisa diturunkan jadi grand strategy, strategi, taktik, teknik, and procedures di bawahnya lagi itu. Taktik, teknik, and procedures. Kira-kira seperti itu. Makanya, udah bikin jurnal ini enggak? Bikin jurnal ini enggak? Ah, itu kalau ditarik ke atas, bujuk ini udah bikin belum? Tarik ke atas lagi, sampai ke undang-undang. Sampai TAP MPR, sekian, atau DPR. Kira-kira begitu. Itu ruang lingkup di dalam kesimpulan definisi strategi. Sedangkan perkembangan strategi itu sendiri, ini ada postmodern nih. Ada yang modern, ada yang postmodern. Itu changing nature of war, military operation other than war, MOTW, atau operasi militer selain perang. Alhamdulillah, kebetulan saya salah satu desainernya tentang masalah OMSP. Tahun 96. Saya bawa dari Inggris tentang operasi militer bukan perang dulu. Akhirnya begitu bicara-bicara masalah reformasi, kita susun yang namanya operasi militer selain perang, military operation other than war. Nah, itu pembedaan antara kegiatan, ini strategi juga, pembedaan antara operasi perang, operasi militer selain perang, di antaranya itu mana gap-gapnya yang sampai hari ini belum bisa dijabarkan secara detail sampai dengan kegiatan di taktik. Kira-kira begitu. Nah, ini ke depan apakah menjadi asymmetric hybrid cyber warfare? Iya, boleh-boleh aja mengatakan seperti itu. Tapi tentunya harus diimbangi dengan dukungan tentang masalah aturan yang mengatur strategi itu sendiri. Nah, ini kalau saya lihat perkembangan strateginya kan cerita sejarah dari zaman Sun Tzu, terus zaman Alexander, terus sampai Hannibal, bla bla bla, Machiavelli, terus sampai ke sini. Itu jalannya ya. Saya tidak ceritakan pada tahun 500 sebelum Masehi, Sun Tzu menyusun buku tentang masalah strategi, The Art of War, yang salah satu di antaranya kenali musuhmu sebelum kamu melaksanakan kegiatan peperangan, atau melaksanakan peperangan itu sendiri dengan pendadakan, bla 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 bla, tambahannya di sini dikasih bunga lagi sampai tahun di Perang Dunia Kedua, sampai ke Nimitz dan lain sebagainya, Patton, ada 19 stars. Kalau di Amerika, Patton, Eisenhower, MacArthur, terus ada dua lagi jenderal, Patton, Eisenhower, MacArthur, Patton, satu lagi yang di Afrika, dua jenderal lagi. Aduh, kok lupa saya. Ada dua jenderal lagi. Jadi hitungannya 5 orang ini 19 stars, 19 bintang. 4 bintang 4, 1 bintang 3 waktu Perang Dunia Kedua. Ini yang berjalan terus sampai hari ini, sampai dikembangkan teori-teori baru. Ya, alhamdulillah saya juga kebetulan menggunakan referensi yang digunakan di depan ini, dan alhamdulillah juga Profesor Georg Friedel ini adalah pembimbing taskap saya di Inggris yang menulis Sea Power, yang meng-create tentang Australia, mendesain tentang Angkatan Laut Australia dan Angkatan Laut Singapura, salah satu 2 di antaranya. Dan kebetulan pada saat peluncuran Sea Power Indonesia, saya sebagai Wakasal, dan salah satunya adalah saya juga membantu tim untuk menulis itu.
Dan kebetulan alhamdulillah saya juga nulis buku tentang ketahanan pangan dan radikalisme. Terus buku tentang metode riset bisnis dan konsumen. Kebetulan juga ada kaitan sama strategi juga, industri pangan maritim. Ya. Terus ini juga ada maritime food sovereignty. Kebetulan juga ada bahasa Indonesianya, kedaulatan pangan dan maritim, dan masih ada beberapa buku yang saya tulis, salah satunya kedaulatan pangan dan daya saing bangsa. Ada lagi kok beberapa buku yang saya gabungan sama teman-teman dan jurnal untuk meningkatkan keikutsertaan tentara menjadi pemikir-pemikir ataupun teknokrat-teknokrat yang lebih mumpuni di masa mendatang. Terutama adik-adik saya encourage untuk itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka saya juga melihat ke depan, Ainul yakin bahwa adik-adik saya jauh lebih baik dari saya. Kira-kira begitu untuk sementara. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada sharing pendapat. Monggo. Ya, Mujin, Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mujin. Salam. Ya, dilihatin semua aja, slide-nya tutup aja dulu. Siap, diperkenalkan diri. Kami Mayer Helmi, Mujin, dari S2 Astro 8. Mungkin bisa dikatakan sharing juga bertanya, Mujin. Kami tertarik dengan art yang disampaikan Bapak tadi tentang Sun Tzu, Mujin. Itu kan ada, kalau kami pernah baca itu ada 101 atau 101 intisari dari yang di pernyataan Sun Tzu sendiri. Kami pernah, salah satu hal yang kami garis bawahi itu salah satu yaitu kecepatan adalah inti perang, yang dihargai dalam perang adalah kemenangan yang cepat, bukan operasi militer berkepanjangan. Nah, di sini mungkin mohon maaf dulunya, kami mengetahui bahwa berapa kali Indonesia melaksanakan istilahnya operasi militer untuk menanggulangi seperti, mohon maaf, contohnya GAM. Nah, itu kan menurut kami di situ kan ada pelaksanaan DOM waktu di Aceh, yaitu daerah operasi militer diterapkan di sana. Itu kami lihat itu sangat lama juga. Terus mungkin mohon maaf sekarang ini terjadi juga di Papua. Ya. Nah, terus lagi kami melihat ke luar negeri dulu yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya mungkin seperti di Irak dan istilahnya bagian-bagian Timur Tengah dan sebagainya. Nah, khusus hal seperti ini, mungkin mohon maaf Bapak, apakah dengan yang disampaikan Susu tadi bahwa sebenarnya adalah kecepatan, ya, bukan operasi militer berkepanjangan untuk menyelesaikan masalah yang ada, apakah memang ada kaitannya, mohon maaf, mungkin ada sesuatu hal di balik itu kalau memang diperlukan operasi militer berkepanjangan. Padahal sebenarnya kalau menurut teori yang disampaikan Susu dari intisari yang kami tanyakan tadi, sebenarnya memang betul yang disampaikan kecepatan untuk penyelesaian masalah. Kembali lagi, apakah memang ada dengan, mohon maaf, unsur kesengajaan yang memang diterapkan di situ atau bagaimana Bapak? Mungkin demikian saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak. Ya, good questions. Tadi kembali ke depan bahwa strategi itu ada politik, ya, policy, politik, militer, dan people. Kita nggak tahu nih di politik nih. Ingat, tentara bermain politik nggak? Tidak, jawabannya itu. Kuncinya itu aja. Lah kalau tidak bermain politik, tentara sebagai alat. Alat siapa? Alat negara, bukan alat eksekutif, bukan alat yudikatif. Ya, bukan alat pemerintah. Nah, yang eksekutif. Ya, tapi alat negara. Nah, kita nggak tahu kondisi itu. Kita nggak tahu kondisi itu. Berapa persen yang kita tahu? Mungkin bocor, leak ya. Begitu leak, dari 100%, harus ngambil, harus ini. Di bawah tangan kita tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nah, itu yang harus kita tahu. Tapi Amerika pun juga kecolongan. Nggak pernah Amerika berhasil, ayo, mana ada perang Amerika berhasil kecuali Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Vietnam, Myanmar, Afghanistan, Suriah, dan lain sebagainya, hengkang semua dia. Ya kan? Nah,
Kita kan nggak tahu quote and quote-nya ini. Dia spend money di situ atau buying di situ. Oke, kalau dia buying di situ, buying apa? Oh, ada minyak. Oh, ada tambang yang memang belum digali lagi. Wah, enggak, bukan itu. Persentase sekarang. Makanya menggunakan teori presentasenya, dihitung lagi macam-macam teori, mulai dari AHP, ANP, pakai yang sekarang baru ya, pakai Pentels ya, pakai Pentels atau menggunakan Pentels kan kualitatif ya, menggunakan angka-angka, menggunakan SEM boleh juga ya. Dihitung lagi. Tadi yang saya utarakan, buying no. Nah, ini strategi nih. Apakah sudah ada shake hand with ya, quote and quote, kita nggak ngerti. Strateginya juga government policy, grand design, grand politics, international security, international environment, international relationship. We never know. Nah, ini yang diangkat nih, hubungan. Lah, saya sama Mayor Helmi pimpinan dunia. Cak, wis ngene ae, aku di sini 10 tahun, awakmu dodolan iki ya. Selesai, case close. Yang di bawah, never ever know the leak of policy. Nggak pernah tahu. Nah, tetap dipertahankan dan itu dijaga. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, segitiga strategi itu pasti berlaku sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Karena ini apa? Segitiga strategi ini, ya, segitiga strategi yang tadi itu harus terjadi. Kalau nggak ada strategi. Ya, siapa menjadi objeknya? Min and way. Min and way. Siapa yang menjadi min-nya? Siapa yang menjadi n-nya? Siapa yang menjadi w-nya? Ya, contoh. Kalau mau ya film Thanos tadi. Ya, kalau kita bicara ceritanya Marvel Studio, nah itu pakai mundur. Jangan ceritanya kita lihat, tapi esensinya. Kenapa sih si Thanos ini mau begini? Melakukan kegiatan itu symmetrical. Balancing. Kira-kira begitu. Salah dia. Salah. Kenapa? Dia bunuh hampir separuh umat manusia. Kalau lihat dari situ. Tapi dari sisi yang lain, yang lebih besar lagi. Dunia ini dibalanskan. Dinetralkan kembali, tidak apa? Tidak hiruk-pikuk atau tidak berpolusi lagi. Sehingga terjadi tatanan baru. The New Order. Nah, itu strategi juga, itu The New Order. Nah, kenapa? Karena di dalamnya ya, itu tadi, government, military, people. Siapa yang di dalamnya? Be careful loh ya. Saya bilang, teman-teman semua yang di STTL, be careful. Itu masalah strategi, sangat erat sekali dengan teknologi. Ya, be careful. Jadi pahami betul teknologi-teknologi yang ada. Kita belum pakai ya. Mungkin STTL tahu. Saya malah bertanya kembali sekarang. Kita kan belum pakai yang namanya laser, ya, sebagai alat untuk persenjataan. Belum kan? Menggunakan laser nembak, cuk, belum kan? Baik yang personal maupun yang ada di kapal ataupun pesawat, belum. Nah, satu, artificial intelligence. Ini saya antar ke sana. Sudah banyak di YouTube, sudah banyak di Google lah. Artificial intelligence, not just only robot, ya, tapi teknologi di dalamnya itu menciptakan dimensi-dimensi yang memang ada kaitannya dengan perang nanti militer nih, and people. Apa sih yang dicari dia? Keselarasan resources yang masih dibutuhkan. Nah, oke. Sehingga jawaban saya, penyelesaian perang cepat atau lambat, teorinya harus cepat. Kalau dilambatin, something happen with that. Dalami. Kalau dalami bukan menjadi kepo ya. Kadang-kadang kan kalau kita mendalami kepo kan, tahu kepo kan? Without any reference. We talking about katanya ini, katanya ini, katanya ini. No, never ever. Kalau adik-adik saya di STTL, jangan pernah menggunakan katanya ini, katanya ini. Pakai referensi. Kenapa? Disinilah dasar kita memajukan pikiran kita.
Talamus itu diberikan kekuatan untuk menguasai dunia. Trust me. Kenapa? Karena teknologi di dalam pencapaian pemikiran, kalau menggunakan referensi jauh lebih akurat. Trust me. Dah. 99% lah. Saya nggak mau 100% miliknya yang pencipta. Kalau itu digunakan, itu mampu untuk memberikan segitiga yang di depan saya ini, ya, segitiga strategi, itu bergulir cepat. Mau dilambatin bisa juga. Tapi makanya kembali lagi hukum. Ini saya bawa ini Pestel. Ya. Pestel teori. Ya, silakan dipelajari itu baru. Kalau memang mau didalami analisis Pestel, itu ada kasih kaitannya memasukkan ke dalam strategi itu. Ada kaitannya sama esensnya. Kira-kira begitu, Delmi, dari saya jawabannya. Siap. Yeah. Mungkin saya nge-break 1 menit sebentar, karena harus ini ke belakang. Garis bawahi untuk teman-teman di STTAL, kita berbuih-buih, berencana, berangan-angan, bermimpi untuk 4.0 dari level atas sampai level bawah 4.0 terus, tanpa ada penjabaran sampai yang tadi grand policy, grand strategi, terus taktik, teknik, procedures, taktik, teknik, and procedures. Ini nggak ada. Mau perangnya pakai itu aja nggak ada. Aturan yang ngatur. Penjabarannya itu aja nggak ada, gitu loh. Teknologinya apalagi. Teknologinya kan harus disiapkan sebetulnya. Menyiapkannya bagaimana? Buat timeline, ya, strateginya itu, ya. Tahapannya ada. Bisa cuma bisa. Ya, policy, strategi, taktik. Saya belum bicara berperangnya ya. Tapi merencanakannya, kalau teman belakang negara kita, Australia kan teman. Di halaman belakang kita Australia, halaman depan kita Cina. Halaman belakang kita itu sudah quote and quote 4.0, quote and quote sudah nuklir, quote and quote sudah employment, deployment, ya kan? United States Marine Corps, one brigade or one division or one battalion nearby Darwin. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu strategi itu. Nggak sekarang dilakukannya. Where, what, how, exit-nya juga. Itu bicara dia. Ya, kira-kira. What next-nya dilakukan. Itu salah satu contoh ya untuk militer. Kapan? Belum tahu. Persiapan. Dilatih? Yes. Bukan should be, tapi must be. Training. Dididik? Must be. Ya kan? Ada pentahapan untuk penjenjangan karier. It will be. Kira-kira begitu. Ya. Nah, tahapan-tahapan inilah yang harus dimengerti betul. Ingat, jangan orang lain yang jadi ahli strategi. Justru teman-teman dari STTAL yang jagoan strategi. Kenapa? Karena ada kaitan teknologinya di situ. Ya. Kaitan taktik. Sudah pernah praktek di lapangan, sekarang tinggal praktek di buku, sudah pernah dilakukan, S1-nya, S2-nya, sudah akan diaplikasikan, direncanakan, disolving. Nah ini, tahapan-tahapan ini sudah harus didalami. Dan harus berani bicara. Ya maaf ya, alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan, mendampingi Menteri Pertahanan untuk bisa
membangun kekuatan TNI. Saya katakan, Pak, kalau kita pakai generasi 4 lagi ya tertinggal, Pak. Untuk Angkatan Laut. Kenapa? Kalau bisa yang 5,5 atau 6 pada saat ini dipakai jadi barangnya 5 tahun lagi, ini nggak ketinggalan masih. Kira-kira begitu. Itu salah satu strategi. Taktiknya gimana? Iya, hubungan ke Angkatan Laut, hubungan ke Kementerian BUMN, hubungan ke Kementerian Keuangan, kira-kira begitu. Untuk apa didukung? Dari saya itu sementara. Mungkin kita lanjut lagi nanti ke depan. Bisa ada tambahan lagi. Tidak harus habis hari ini kan. Bisa ada tambahan kan? Iya. Ada lagi pertanyaan sebelum? Siap, izin Bapak. Oke. Siap, izin. Terima kasih, izin Bapak, atas kesempatannya. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami Kapten Laut Inyoman Astawa Yasa, izin. Kami alumni AL56. Kami mahasiswa Astro Angkatan 9, izin Bapak. Ya. Oh, ada 8, ada 9 ya ini ya. Siap, izin. Oke, monggo, silakan. Menyimak tadi materinya sangat menarik menurut kami, izin. Ini mungkin sesuai dengan slogan kami bilang civis pacem para belum. Ya. Atau jika mendambakan suatu perdamaian maka bersiap-siaplah untuk berperang. Kurang lebih mungkin begitu, izin Bapak. Setuju. Kami mungkin ada sedikit yang pendapat berbeda. Mungkin nanti akan di posisi terakhir kami akan ada sedikit pertanyaan. Menurut kami, bukankah kesiapan suatu perang justru meningkatkan persaingan persenjataan yang tidak berujung dengan tingkat pembiayaan yang mega besar menurut kami. Dan pada akhirnya persaingan pengembangan teknologi persenjataan tersebut justru menjadi permasalahan baru bagi dunia, di mana saat ini dunia, terus terang kami pribadi ketakutan bagaimana kalau seandainya perang itu terjadi. Dengan melihat teknologi, dulu nuklir saja, dulu bom atom saja sudah menghancurkan sedemikian parahnya. Dengan zaman sekarang, dengan perkembangan nuklir, kalau saja terjadi perang, bagaimana dunia ini? Apa tidak kiamat? Menurut kami ini mungkin pendapat pribadi. Mungkin. Terus berkaitan dengan hal tersebut, justru kami melihat peperangan itu menimbulkan krisis yang berkepanjangan, kesengsaraan, kehancuran, kemiskinan, serta kekacauan ke depannya. Tidak menjadi solusi bagi permasalahan manusia pada umumnya di dunia ini. Mungkin menjadi pertanyaan kami, sejauh mana kesiapan perang itu dapat menjamin suatu kedamaian dan keamanan bagi dunia ini. Demikian izin Bapak. Terima kasih izin. Terima kasih pertanyaannya. Kalau dikatakan sejauh mana kesiapan perang untuk bisa mendamaikan, tinggal kita hitung sekarang negara yang besar. Berapa negara besar? Katakan di Dewan Keamanan PBB 5 negara besar. Semuanya punya nuklir. Ya. Nah, satu, negara-negara tersebut saya belum sampai ke sana, saya berhentikan dulu. Yang kuat yang menang, yang kuat yang ngatur. Nah, kalimat itu ya, yang kuat yang menang, yang kuat yang ngatur. Nah, sampai hari ini negara-negara yang kuat itu pasti ngatur negara-negara yang dalam tanda kutip terbelakang atau yang lemah. Tidak dinafikan lagi hal tersebut terjadi. Dan hampir seluruhnya dilakukan seperti itu. Tidak harus dengan menggunakan perangnya. Kan perang ya civis pacem para belum ya, tapi perang merupakan jalan terakhir kan kalau di dalam undang-undang kita kan untuk menjaga sovereignty lah, kehormatan kita. Ingat ya, nuklir itu
pada saat Perang Dunia Kedua dipakai ya FAT ya, nuklir fatman apa yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima itu yang terakhir itu untuk kemanusiaan. Jadi dihabiskan di situ. Kalau enggak memang Amerika sudah kalah. Kalau enggak kondisi hari ini enggak seperti ini sekarang. Karena begini, pertanyaannya itu sejauh mana kesiapan perang dapat memberikan kedamaian di dunia. Ingat bahwa kedamaian di dunia itu dilihat dari persepsi negara-negara maju, negara-negara miskin, setengah miskin, atau negara-negara yang sudah hampir maju. Itu harus dilihat dulu. Kalimat itu bisa dipelajari. Satu, kan ada hubungan bilateral, hubungan trilateral, katakan hubungan regional, hubungan multinasional, internasional, whatever lah yang besar. Nah, dari situ kalau diturunkan ke dalam kegiatan peperangan, saya juga nggak mau rugi kok. Katakan Nyoman sekarang jadi Presiden Republik Indonesia, berandai-andai ini ya. Rakyatnya udah baik, udah semua begini-begini. Tahu-tahu ada negara yang lebih besar lagi, nantangin, dalam tanda kutip nantanginnya nggak langsung, tapi direcokin ini, direcokin ini, direcokin ini. Berani perang, ngambil keputusan? No, belum tentu. Karena apa? Hitungan di kepalanya Nyoman bahwa kegiatan yang saya lakukan bila mana saya melaksanakan kegiatan perang ini akan menimbulkan korban demikian banyak. Satu. Jumlah penduduk saya nggak banyak, hanya 100 juta. Mereka 500 juta, 600 juta. Habislah. Kalau 100 juta saya dibantai, habis. Orangnya dia 100 juta juga habis, atau 200 juta. Masih sisa 300 juta. 300 juta mungkin bisa migrasi ke tempat saya. Belum tentu. Ya. Ini tolong. Makanya, questions and answers itu harus relevan. Yang ketiga, sekarang, sudah tahukah kita bahwa world resources ya untuk pertambangan, energi, pangan dan lain sebagainya itu mengalami penurunan. Kalau itu mengalami penurunan terus, penduduknya kawin 1 laki 5 istri, 4 istri, wanayak ya, tambah banyak, penduduknya jumlahnya banyak. Dan saya pernah berikan kuliah ini di ITB bahwa akan terjadi krisis pangan kalau tidak ada, sebelum COVID saya berikan, kalau tidak ada pembatasan kelahiran atau pernormalisasian negara-negara berkembang untuk jumlah penduduknya tidak bertambah. Karena kalau tidak, ini tahun 2030 2030 itu bisa 12 miliar. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau sudah 12 miliar, bumi mampu memfeeding nggak sekarang? Kalau nggak mampu memfeeding, apapun yang dilakukan, tidak ada terobosan teknologi, tidak bisa menjembatani tentang masalah pertambahan atau peledakan jumlah penduduk. Wah, saya lakukan perang. Negara-negara besar baru mengeluarkan ini. Bisa menormalisasikan jumlah penduduk. Menormalkan jumlah penduduk. Makanya tadi dari awal saya katakan ada singularity, ada simetri dulu, singularity, dan ada teknologi. Ini harus betul-betul, ini bagian dari strategi ke depan. Strategi ke depan, please. Dan itu jabarkan kalau bisa. Di teman-temannya STAL itu jabarkan teknologinya itu. Seperti apa? Pikirkan itu. Strategic thinking-nya, terobosannya. Masa kalah sama anak Muhammadiyah? Maaf nih, saya ngomong Universitas Muhammadiyah. Masa kalah? Ya, saya cuma melihat bahwa dia bisa berpikir 25 tahun ke depan tentang masalah teknologi untuk bisa diaplikasikan hari ini di Indonesia oleh pemerintah untuk bisa dijadikan mass production. Wah. Nah, itu yang kayak gitu-gitu itu ya, yang saya encourage untuk bisa. Sejauh mana kesiapan kita untuk bertempur? Kalau sejauh mana ya, maaf kata ini. Makanya pembangunan kekuatan itu harus konsisten. 1, menggunakan teknologi yang termaju. 2,
Kalau bisa dibuat sendiri, buat sendiri. 3. Ke depan, keempat, gunakan teman-teman di luar, negara-negara sahabat untuk bisa membantu menciptakan teknologi-teknologi baru. Saya itu kesiapan bertempur, ya tinggal anggarannya. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Mau pinjem. Siapa yang mau minjemin? Beli alat perang. Wong punya duit aja mau beli alat perang nggak dikasih kok. Kira-kira begitu. Ya, ini sebagai gambaran. Punya duit, saya punya duit. Pak Nyoman, saya mau beli pesawat terbang merek ini. Nggak bisa, Pak. Ini punya aliansi saya. Selesai loh. Mau ngomong apa? Mau buat. Sampai kuda gigit besi juga susah. Mau ngebuat. Wong, manusia saya nggak mampu untuk bangun. Pabrik nggak punya. Kira-kira begitu. Nah, inilah yang ke depan. Strategi apa yang dibutuhkan? Ya, kuasai teknologi. Teknologi. Pelajari itu yang saya ngomong tadi, itu tentang kuantum matematik, kuantum teori, kuantum teknologi, terus masalah dimensi 4.0 sampai 6.0, jabarkan dari policy, grand politik, terus strategi, taktik, terus sampai prosedur. Itu kuasai. Apa yang bisa memberikan dampak? Kira-kira begitu. Enggak usah perang, Pak, hari gini. Ngapain saya ngerahkan 2.500 pasukan tempur saya ke X area? Saya lempar aja drone, selesai. Saya lepas tuh drone, saya ledakkan di atas semua. Perak. Kuman-kuman yang nano tuh kecil-kecil berterbangan. Selesai loh. Nah, makanya menciptakan, kalau gitu kan bisa dijatuhin itu. Bisa. Pakai apa? Pakai teknologi yang baru, frekuensi. Frekuensi yang bagaimana? Kita pakai hujan deras. Panggil pawang. Wow, 2 hari dikasih duit, dikasih rokok, nggak bisa lagi. Wah, ada teknologinya, pakai pesawat. Pesawat terbang, buat TMC, cacot, wah kena tembak juga. Jatuh. Iya kan? Pakai yang roket, kena juga. Wah, ada yang baru nih. Ada yang baru. Hari ini, mungkin minggu depan saya terima itu orangnya. Bahwa membuat teknologi modifikasi cuaca tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan roket, tidak menggunakan flare, tapi menggunakan frekuensi. Tinggal nembak, angin awan biru ditembak 3 jam langsung hujan jatuh. Kalau mau perang pakai itu juga bisa. Kira-kira begitu. Ya. Bola kaki kan tahu ya, bola basket itu bisa menjatuhkan dari atas es. Seperti itu. Nggak perlu lagi tentara. Ya perlu tetap tentara. Untuk pendudukan siapa nanti yang duduki? Kira-kira begitu. Penyiapannya seperti apa? Ya, siapkan diri sebaik mungkin untuk bisa menyiapkan tim work. Ya, nggak bisa sendiri, nggak bisa. Yakin, Haidul yakin. Tim work. Karena tim work itu memberikan apa? Lompatan jauh lebih tinggi dibanding one man show. Oke, dari saya itu. Terima kasih, Mjin, Bapak. Begitu. Ya, Hus, mana nih Hus? Adi ya? Sama mana? Letkol Eko ada nggak? Kok? Siapa, Pak? Bisa hari ini break dulu? Siap, bisa, Bapak. Sudah 1 jam ya. Pak Ahmadi ada? Sudah cukup. Siap, ada Mjin. Oh iya, Pak Ahmadi, saya break dulu ya Pak Ahmadi. Oh siap, Ini siap. Tamu dari IPB. Siap, nanti dilanjut lain kali Mjin. Kita lanjut, nanti kita atur kembali. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa S2 Astro STTL yang saya cintai, saya banggakan. Saya terima kasih berkesempatan untuk memberikan masukan tentang masalah strategi, yang mana merupakan satu gambaran bahwa kita itu masih perlu untuk bisa mendalami secara detail. Dan saya berharap juga nanti rekan-rekan yang di sini angkatan 8, 9, 7 kalau ada. 7 udah nggak ada ya? 7 nggak ikut. Oh, 7 nggak itu. Kalau 7, 8, 9 dari STTL ini bisa membuahkan suatu pemikiran-pemikiran positif
dan pemikiran-pemikiran brilian bagi organisasi dan dipakai di kemudian hari. Ya, digunakan di kemudian hari. Dan tentunya tidak sendiri-sendiri tapi bersama tim yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara. Terutama masalah strategi operasi, khususnya strategi operasi militer dalam kaitannya war. War-nya bukan fisik juga, tapi digital juga, menggunakan infra juga, menggunakan maya juga, menggunakan dimensi kerapatan udara, menggunakan dimensi spring theory juga bisa digunakan. Ya, silakan nanti diatur, berikan masukan kepada lembaga untuk bisa diteruskan. Next time we meet again. Thank you very much for your kind attention. See you. Best regard to your family. Bye. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leaving ya. Siap, Siap, Bapak. Mungkin. Kalau mau bincang-bincang ke rumah boleh. Kalau pas di Jakarta. Siap. Siap, terima kasih.